Shalom lovers of God, welcome back to Ini Manaku Channel, sebuah kanal belajar akan firman-Nya. Saya percaya di kanal ini kita boleh belajar akan firman-firman Tuhan untuk kita lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap Senin akan ada kupasan firman Tuhan yang baru. So, bagi lovers of God yang belum subscribe, mari agar tidak ketinggalan video-video renungan terbaru setiap minggunya, mari klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga setiap kali ada video-video renungan terbaru, lovers of God boleh mendapat notifikasinya. Terima kasih juga untuk setiap support lovers of God yang sudah diberikan buat kanal ini dengan cara subscribe, share ke teman, kolega, keluarga, saling berbagi supaya mendapat berkat yang sama. Juga terima kasih juga untuk komen-komen lovers of God sekalian, karena saya percaya setiap komen yang ada itu akan juga menjadi berkat buat setiap pemirsa yang menyaksikan video renungan ini. Doa saya biarlah setiap video-video yang ada boleh membuat kita semakin mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kali ini kita akan sama-sama renungkan tentang yang namanya point of view. Saya percaya kata ini tidak asing di telinga kita. Point of view atau boleh dikatakan itu sudut pandang. Kenapa? Karena seringkali kita jadi tidak mengerti atau kita berasumsi salah, kita berpikiran salah ketika kita punya point of view yang salah. Di Alkitab ada sebuah kisah di mana Abraham dan Lot itu terjadi konflik di antara mereka. Ya, bahkan sampai gembala-gembala mereka itu konflik, ribut, bertengkar. Nah, ini perkataan dari Abraham kepada Lot, keponakannya. Apa yang dia sampaikan? Abraham berkata demikian dalam Kejadian 13 ayat yang ke-9 sampai 13. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Perhatikan baik-baik lovers of God. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, lovers of God, seringkali point of view kita itu sangat berdasar apa yang kita lihat, apa yang kita sangka, tetapi ini yang firman Tuhan katakan. Seringkali ada bahaya di ujungnya. Amsal 14 ayat 12 berkata demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ayat yang bicara yang sama dengan ini, itu diulang kembali dalam Amsal 16 ayat yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Perhatikan baik-baik lovers of God. 2 kali tercatat dalam Alkitab itu artinya penting. Ya, very artinya penting banget untuk kita pahami, untuk kita ketahui, untuk kita renungkan. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan sampaikan adalah jangan kita pakai point of view kita. Jangan kita pakai sudut pandang kita. Kenapa? Seringkali itu jadi bermasalah. Nah, beberapa waktu yang lalu saya tuh mendapat sebuah kiriman video singkat yang membahas tentang point of view. Ya, tentang sudut pandang. Video ini menarik lovers of God. Karenanya yuk kita sama-sama saksikan. Video ini akan sangat memberkati setiap kita. Ini karya seni yang mind blowing banget.
Senimannya adalah Patryk Prosko asal negara Ceko. Beberapa kali, dia mampu menampilkan seni anamorfosis 3 dimensi dengan brilian. Salah satunya adalah karyanya yang ia buat di Terminal 2 Bandara Václav Havel, Prague, Republik Ceko. Sekilas mata memandang, kita menyaksikan barang-barang rongsokan yang tidak berguna, asal tumpuk dan nggak beraturan. Ada telepon jadul, lampu belajar jadul, bendera, globe, foto, buku, mesin ketik, mobil mainan, kalkulator, pemutar piringan hitam, teko, megafon, patung, jam dinding, dan lain sebagainya. Dan semuanya barang jadul. Barang rongsokan kok dipamerkan? Jangan protes dulu. Ayo kita berjalan terus mengitari kumpulan barang rongsokan ini dan temukan pada jarak dan sudut pandang tertentu. Maka akan tampaklah bentuk sebuah wajah yang bagi orang Ceko tak asing lagi. Wajah ini adalah mantan Presiden Ceko, Václav Havel. Keren ya? Barang-barang yang kamu anggap rongsokan tadi jumlahnya 3.000 item dan semuanya terkait dengan sejarah kehidupan sang mantan presiden tersebut. Patryk membuat karya seni ini selama 4 bulan. Sayangnya kalau ada orang berdiri pada sudut pandang yang salah, maka yang dilihat hanyalah kesemrawutan dan akan terus ngotot bahwa itu adalah karya seni yang amburadul, kacau, dan tak berguna. Tapi orang yang berdiri dalam jarak dan sudut pandang yang tepat, maka yang dilihatnya adalah karya seni yang mind-blowing, pakai banget, dan pasti mengundang decak kagum tanpa henti. Begitu juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Melihat Tuhan Sang Pencipta dalam sudut pandang yang salah hanya akan menyalahpahami Tuhan. Ayo berdiri di sudut pandang yang sama, karena apa yang kulihat sungguh mind-blowing banget. Aku tidak melihat sebuah tumpukan barang rongsokan, tapi aku melihat wajah Tuhan. Aku melihat wajah orang yang sekitar 2000 tahun lalu datang ke bumi, mengalami penderitaan, mati disalibkan, namun bangkit lagi. Ya, aku melihat wajah Tuhan yang penuh kasih memandang kepadaku dan kepadanya ku berikan seluruh hidupku. Video tadi, Lovers of God, jelas memberitahu kita bahwa kadang penglihatan kita itu blur tentang apa yang kita lihat. Itu bukan karena objeknya, tetapi karena point of view atau sudut pandang kita yang salah. Demikian pula kita dengan Tuhan. Kita sering bilang, Tuhan kok begini ya, Tuhan kayaknya begini, kayaknya begini, kayaknya begitu. Itu kenapa? Karena ternyata point of view kita itu berbeda dengan point of view-nya Tuhan. Kita melihat sesuatu kejadian itu dari sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Memang Alkitab mencatat bahwa jalan-jalan Tuhan itu seperti tingginya langit dan bumi. Karena itu lovers of God, mari kita harus senantiasa miliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa punya sudut pandang yang sama, point of view yang sama dengan Tuhan? Filipi 2 ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya begini, lovers of God. Ketika kita alami sesuatu, biarlah kita cari jawabannya itu dengan menempatkan Yesus dalam posisi kita. Ketika saya alami ini, kita berpikir kira-kira kalau Yesus ada di posisi saya, kira-kira apa ya yang akan dia pikirkan? Apa yang akan dia perbuat? Apa yang menjadi pertimbangan dia? Nah, ketika kita seperti itu, kita menempatkan Yesus itu dalam posisi kita, sehingga pikiran dan perasaan Kristus itu juga adalah pikiran dan perasaan kita. Ya, tentu ini kita membutuhkan bantuan Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita untuk kita bisa melihat segala sesuatu peristiwa yang kita alami itu dengan point of view-nya Tuhan, sehingga semua keindahan rancangan Tuhan itu bisa kita lihat. Amin. Setuju, lovers of God? Ketika kita bisa melihat segala sesuatu dengan point of view-nya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan, maka kita akan bisa melihat keindahan rancangan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dan kita juga bisa percaya dengan penuh
bahwa tidak pernah ada rancangan yang jahat dari Tuhan buat kita. Sekalipun kelihatannya tidak mengenakan, tetapi ketika kita punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa semuanya itu adalah baik buat kita. Seperti lagu yang selalu kita nyanyikan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ya, semuanya baik, semuanya baik. Tidak pernah ada rancangan jahat Tuhan dalam hidup kita. So, lovers of God, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita memiliki point of view yang selalu sama dengan Tuhan. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat, menguatkan setiap lovers of God yang ada. Itu doa saya. Amin. Haleluya, haleluya. Sampai bertemu lagi lovers of God dalam renungan-renungan yang lain dan yang selalu akan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.